Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ibu Dr. Suraini MPD. Selamat pagi buat Ibu Zahratul Azizah MPD. Dan selamat pagi juga nih buat teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik dan selalu berbahagia nih. Meskipun kita mungkin ada yang belum pernah ketemuan. Nah, di pagi hari ini kita jumpa lagi pada mata kuliah media dan bahan ajar PLS. Yang hari ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran internet. Nah, pada pembahasan hari ini akan dibahas oleh kami anggota dari kelompok 8. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa saja sih anggota dari kelompok 8 ini. Yang pertama ada Epti Anggraini, yang kedua ada Indi Delasa Putri, yang ketiga ada Rafa Amelia, dan yang keempat ada M. Arif Adibrata. Nah, pada kelompok 8 ini pada pembahasan yaitu mengenai media pembelajaran internet, kita ada 5 subpembahasan. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran internet. Yang kedua yaitu karakteristik media pembelajaran internet. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran internet. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran internet. Dan yang kelima yaitu jenis-jenis pembelajaran media internet. Nah, buat teman-teman semuanya tetap tonton video kali ini sampai habis agar kita bisa mempelajari dan mengetahui materi hari ini, yaitu mengenai media pembelajaran internet. Tetap semangat. Masuk ke pembahasan yang pertama nih, yaitu pengertian media pembelajaran internet. Di sini ada 2 pengertian. Yang pertama yaitu menurut Jarod dan Sudarma, media internet adalah rangkaian komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas. Sedangkan menurut Sutoyo, internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol suite untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jadi pengertian internet itu menurut segi ilmu pengetahuan adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio, maupun animasi dan lain-lain dalam bentuk media elektronik. Berdasarkan urutan di atas atau berdasarkan pengertian menurut Jarod Sudarma, Sutoyo, dan ilmu pengetahuan dapat disimpulkan nih bahwa media internet adalah suatu media yang dapat memudahkan kita memperoleh berbagai sumber informasi dari berbagai belahan dunia. Jadi dapat kita ketahui dari pengertian yang telah saya jelaskan bahwa peranan internet dalam organisasi sangatlah menguntungkan. Karena apa? Karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh perangkat lunak yang baik dan dengan guru atau pendidik yang terlatih. Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi. Untuk pendidikan yang secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilannya dalam belajar. Nah, perkembangan teknologi internet ini sangatlah pesat dan merambah ke seluruh penjuru dunia. Dan ini pun telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan atau pembelajaran. Karakteristik pembelajaran yang pertama yaitu berbasis web atau Internet Jolly
dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Sunario tahun 2007 menyatakan bahwa dari sekian banyak metode dan teknologi yang dipakai dalam pembelajaran berbasis internet pada umumnya memiliki karakteristik. Yang pertama ada materi pembelajaran terdiri atas teks, grafik, dan unsur multimedia seperti video, audio, dan animasi. Yang kedua, adanya aplikasi komunikasi yang real time dan tidak real time seperti ruang chat, forum diskusi, dan konferensi video. Yang ketiga, menggunakan web browser. Yang keempat, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengadministrasian materi dilakukan dalam web server. Dan yang terakhir, menggunakan internet protokol untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta didik dengan materi pembelajaran. Selain pendapat Jolie di atas, pendapat tentang karakteristik pembelajaran berbasis internet dikemukakan pula oleh Sukartawi. Selanjutnya, menurut Sukartawi tahun 2003, karakteristik pembelajaran berbasis internet adalah yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana guru dan siswa relatif mudah berkomunikasi tanpa ada batasan yang bersifat protokoler. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, jadwal pembelajaran, kurikulum, dan kemajuan belajar dapat diakses melalui komputer. Karakteristik pembelajaran berbasis internet yang terakhir yaitu ada Katja Katzlib dan Ron Oliver tahun 2004 menegaskan bahwa web-based instruction memiliki keunggulan dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka biasa karena model pembelajaran ini mudah diupdate, lebih aksesibel dan fleksibel dan lebih murah. Wawancara yang dilakukan oleh Burge menghasilkan identifikasi harapan peserta didik terhadap pembelajaran online. Harapan-harapan tersebut adalah partisipasi dalam proses pembelajaran, respon dari pengajar terhadap aktivitas peserta didik, afektif feedback dengan memberikan empati untuk memecahkan masalah siswa, serta focused messaging dan memberikan pesan-pesan atau komentar online secara konsisten melalui forum diskusi. Baik, selanjutnya di sini saya Rafa Amelia akan menjelaskan tentang fungsi internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama, fungsinya yaitu untuk mengakses sumber belajar peserta didik tentu saja. Yang dimana maksud dari sini adalah para peserta didik bisa mencari bahan belajar ataupun materi mereka di internet. Lalu yang kedua ada tentang mengirim surat elektronik atau yang sering kita sebut dengan email. Pasti teman-teman semua mengetahui kan apa itu email yang sering kita pakai juga untuk kepentingan-kepentingan perkuliahan. Lalu yang ketiga ada interaksi sosial jarak jauh, yang dimana maksudnya di sini adalah peserta didik bisa berkomunikasi dengan teman-temannya melalui internet atau media internet. Dan yang terakhir ada berbagi ide dan juga pengalaman. Betul sekali, di sini peserta didik juga bisa berbagi pengalaman mereka di internet tentunya dengan rekan-rekan lainnya yang di berbagai daerah yang mereka punya. Dimana pada bagian saya ini yaitu terkait akan kelebihan dan kekurangannya dari media pembelajaran internet. Nah, kelebihan yang pertama ini yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun itu. Kemudian, kemanapun untuk membuat tautan, yaitu berupa link, sehingga pembelajaran dapat mengakses informasi dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan pembelajaran. Nah, jadi para semua orang dimanapun kapanpun itu bisa mengakses pembelajaran, baik secara di luar maupun di dalam, baik secara berita nasional, internasional, ataupun berita lokal.
dan apapun informasi yang terkait akan seluruh dunia ini dalam hitungan 24 jam. Dan tentunya pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan langkah dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Nah, ini salah satu contoh juga nih menjadi suatu kelebihan apabila media pembelajaran itu berdasarkan dari internet. Nah, di mana ini memiliki kelebihan berupa penentuan akan karakteristik. Bagaimana cocoknya pembelajaran yang untuk para peserta didik yang seharusnya diterapkan ataupun dilaksanakan pada pembelajaran tersebut. Nah, kemudian, kekurangan itu sendiri pada media pembelajaran juga pasti ada gitu, karena di dunia ini tidak ada namanya kesempurnaan gitu kan. Nah, yang pertama ini, keberhasilan pembelajaran berbasis web bergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajaran. Nah, ini salah satu kekurangan yang namanya media pembelajaran internet, di mana tentunya ya, terkhususnya para kita sendiri, terkadang ketika sudah melaksanakan pembelajaran online gitu, berbasis web tadi, itu terkadang sedikit tergiur untuk membuka hal-hal tautan yang lainnya seperti mungkin sosial media kita gitu, ataupun membuka media game dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu bagian dari kekurangan media pembelajaran internet. Nah, yang kemudian ini ada yang kedua, yaitu akses mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajaran. Nah, dalam permasalahan ini tentunya banyak sekali, di mana salah satunya contoh hal umum yang kita alami saya sendiri aja, yaitu adalah terkendala internet. Ya, betul, internet. Dimana pada saat ini juga walaupun kita sudah memasuki akses 5.0, 5.0 gitu, dimana sistem internet ini sudah berbasis IoT, Internet of Things, dan penggeraknya sudah wireless gitu, tanpa namanya sambungan. Seperti yang saya pakai ini juga seperti ini, TWS ataupun ya yang merupakan earphone yang menggunakan tanpa kabel, yaitu dengan jaringan Bluetooth. Nah, ini salah satu perkembangan pada zaman ini, dan ini juga menjadi suatu kendala bagi peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran berbasis web ataupun internet. Contoh yang kedua, yaitu terkendala akan namanya penggunaan. Betul sekali, penggunaan. Karena untuk kita sendiri, cara penggunaan untuk media berbasis internet seperti misalnya mengakses e-learning contohnya, yaitu untuk saat kita sendiri mahasiswa ataupun para peserta didik lainnya, dia mengakses internet itu masih kurang paham gitu. Mungkin hanya segelintir saja yang mengerti, dan juga mohon maaf dalam kutip, mereka yang orang-orang yang seperti itu memang bisa dikatakan sedikit tertinggal untuk di daerahnya itu sendiri. Bagaimana cara penggunaan internet yang benar, bagaimana cara menghindarkan cybercrime dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Akan selanjutnya itu dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pembelajaran media internet. Yang pertama ada web support e-learning. Yang sering kita pakai juga nih teman-teman. Mungkin teman-teman sekedar tahu cara pemakaiannya. Nah, e-learning ini sendiri merupakan salah satu metode dan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, pada e-learning ini sendiri, penyampaian dan akses materinya, materi pengajarannya bukan melalui media elektronik yang menggunakan web server untuk penyampaian materi pengajarannya. Nah, lalu selanjutnya 2 dan yang ketiga ini hampir sama nih teman-teman dengan e-learning. Yang kedua ada blended or mixed mode e-learning, dan yang ketiga ada fully online e-learning format. Mereka keduanya hampir sama dengan web support e-learning. Lalu yang keempat ada email atau electronic mail. Teman-teman pasti udah pada tahu kan apa itu email. Nah, email yang sering disebut dengan electronic mail ini sendiri merupakan fasilitas yang paling sederhana yang bisa kita dapatkan dan digunakan pada pembelajaran jarak jauh. Salah satunya untuk mengirim tugas ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada mailing list. Nah, mailing list di sini merupakan salah satu fasilitas yang dapat digunakan untuk membuat kelompok diskusi atau penyebaran informasi. Nah, cara kerjanya mailing list sendiri ini adalah pemilik email dapat bergabung dalam sebuah kelompok diskusi ataupun dapat bertukar informasi yang tidak dapat diketahui oleh orang yang di luar kelompok tersebut. Lalu ada news group. Pasti teman-teman, beberapa teman-teman ada yang tahu dan ada yang familiar ya dengan penggunaan news group.
Nah, ini merupakan salah satu fasilitas internet yang dapat dilakukan untuk komunikasi antar dua arah atau lebih, atau dua orang atau lebih, yang bisa dilakukan dengan secara serentak atau sinkron. Nah, kita sering disebut sinkron atau asinkron, yang bisa dibilang kalau sinkron itu secara langsung dan asinkron itu secara tidak langsung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya melalui fasilitas file transfer atau VTP. Nah, VTP sendiri ini seseorang dapat mentransfer data atau file dari satu komputer ke internet atau yang sering kita sebut dengan upload. Nah, sehingga file ini bisa diakses oleh seluruh pengguna internet di muka bumi ini ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada World Wide Web atau web. Nah, ini tuh sering kita sebut juga teman-teman. Fasilitas ini merupakan kumpulan dokumen terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu jaringan atau internet. Nah, dokumen ini dikembangkan dalam format Hypertext Markup Language yang sering kita dengar juga nih, HTML. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu jenis-jenis pembelajaran media internet ya teman-teman. Semoga teman-teman pada simak nih videonya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan atau presentasi dari kami kelompok 8. Nah, semoga materi dari kami bisa menambah pengetahuan dan ilmu baru buat kita semua. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up.